speak loud aja nggak apa-apa. Oke. Oke, kita mulai ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Halo. Gitu. Selamat pagi. Pagi. Kalau sudah, Mbak Ati mau lihat mana coba senyum. Mana senyumnya? Aduh deh, Jojo. Senyum, senyum. Adik dan ganteng semuanya. Ya, adik-adik, pada pagi hari yang cerah ini, kita mau memulai ibadah kita dengan menyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Kita nyanyi Selamat Pagi Tuhan bareng-bareng ya. Minta tolong Mbak Dita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Nih, kita mau doa ya adik-adik. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena panjang malam tadi Tuhan Yesus telah menyertai kami sepanjang tidur kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau kembali bersekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam sekolah minggu pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, Mbak Andi mau bacain khotbah dan salam dulu ya. Kita akan memasuki ibadah dengan mengingat bahwa Tuhan yang sudah memberikan berkat kepada kita, sehingga bisa memuji dan memuliakan Tuhan, karena itulah yang membawa sukacita dalam kita untuk mengikuti ibadah pada pagi ini. Amin. Nah, adik-adik masih sukacita enggak? Masih semangat enggak buat ngelanjutin ibadah pagi ini? Coba siapa yang masih sukacita, tunjuk jarinya. Nah, adik-adik kasih kalau hari Minggu kita kembali ibadah, ketemu teman-teman, ketemu kakak pengasuh, sukacita enggak? Senang? Ya. Senang ya? Ya. Nah, karena kita senang hari ini,
kita mau nyanyi adalah sukacita di hatiku ya. Nyanyi bareng-bareng ya. Ya ya. Oke. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang Mbak Anggi mau tanya, adik-adik ada yang mau nyanyi enggak? Mbak Anggi bantuin deh nyanyinya. Ada yang mau nyanyi? Siapa yang mau nyanyi? Nyanyi. Nyanyi. Elizabeth. Oh, Elizabeth. Christine juga mau. Ya udah kita Elizabeth dulu ya, Christine ya. Elizabeth mau nyanyi apa, Elizabeth? Oh. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Ya. Ayo kita nyanyi bareng Banggi ya, Banggi bantuin. Ya. Masih di mute sayang. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan menghiara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Yeay, makasih Elizabeth. Christine tadi katanya mau nyanyi. Mau nyanyi apa, Christine? Apa? King Kong. King Kong, Mbak. Oh, King Kong, ayo. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya, 1, 2, 3. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Ya, siapa lagi yang mau nyanyi? Erlita mau nyanyi, Erlita? Elina mau. Oh, Elina mau. Elina mau nyanyi apa, Elina? Lagu Yesus itulah satu-satunya.
penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yeay. Terima kasih Elina. Jojo, Raga, mau nyanyi kah? Wah, lagi makan. Jojo mau nyanyi? Nyanyi apa? Haleluya. Haleluya, haleluya apa? King Kong juga. Tadi udah King Kong. Mau lagi King Kong. Gajah, gajah. Gajah badannya besar, Mbak Anggi. Oh, gajah badannya besar. Mbak Dita, oh, enggak apa. Yuk, badannya besar, tapi matanya sipit. Lebih aneh binatang siput kalau berjalan rumahnya ikut. Haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Erlita, kamu nggak mau nyanyi Erlita? Ada siapa lagi ini? Ada Devan, nggak mau nyanyi Devan. Ada Ceta. Ayo udah kalau gitu mau nyanyi. Clarissa. Devan kalau bisa ya. Mau nyanyi apa? Mama. Iya, mau nyanyi dulu. Mau nyanyi apa? Ini lagu ada pacar. Garuda Pancasila. Bukan lagu sekolah minggu. Sungguh senangnya naik kereta. Oke, adik mau naik apa? Mau lagi naik kereta? Ya. Naik kereta Senangnya begini. Naik kereta dulu, Mama. Mama Ayo, mau minum. Ya. Sungguh senangnya naik kereta. Kereta besar buatan Tuhan supirnya. Yesus. Jalannya lurus. Siapa mau ikut menuju ke surga? Tunggu. Kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk. Jalannya nubluk-nubluk menuju ke neraka. Yeay, terima kasih Devan. Clarissa mau nyanyi. Gantiannya Clarissa. Clarissa mau nyanyi. Lagu ada pacar. Garuda Pancasila. Bapak Abraham aja. Enggak mau. Yaudah, nyanyi Garuda Pancasila, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Ayo, 1, 2, 3. Ada Pancasila. Aku tunggu-tunggu. Patrio proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat. Ajik Sutusa. Republik bangsaku. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Yeay, makasih. Sama-sama. Udah Bu Guru. Ada yang mau nyanyi lagi? Ceta? Ayo udah kalau kayak gitu nggak ada yang mau nyanyi lagi, kita lanjut aja ya sekolah minggunya.
Nah, adik-adik, dari tadi kan kita sudah nyanyi, kita sudah berdoa. Sekarang Mbak Anggi mau cerita deh. Mbak Anggi pagi kemarin lagi marahan adik-adik sama sepupunya Mbak Anggi. Kita marahannya karena berebutan mainan. Nah, kan Mbak Anggi sama sepupu Mbak Anggi kan sudah marahan tuh. Berarti kan kami salah kan karena bertengkar. Nah, kalau bertengkar gitu, kita harus bagaimana adik-adik? Saling minta maaf kan? Nah, karena kita bertengkar, Mbak Anggi dan sepupu Mbak Anggi saling minta maaf satu sama lain. Karena bertengkar itu nggak baik adik-adik. Bertengkar itu salah. Kalau sudah salah berarti dosa, tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi Mbak Anggi minta maaf ke sepupunya Mbak Anggi, sepupunya Mbak Anggi juga minta maaf sama Mbak Anggi. Jadi kami baikan. Nah, karena sudah menyakiti hati sepupu Mbak Anggi juga minta maaf sama Tuhan. Mbak Anggi berdoa, terus ampuni Mbak Anggi karena Mbak Anggi sudah menyakiti hati sepupu Mbak Anggi. Nah, adik-adik juga ya, kalau misalnya adik-adik bikin papa mama marah atau bertengkar dengan kakak adik-adik juga harus minta maaf sama papa mama atau sama adik-adik atau sama kakak atau adiknya adik-adik. Selain itu, adik-adik juga harus berdoa sama Tuhan supaya Tuhan mau mengampuni karena adik-adik sudah membuat hati orang tua atau kakak adiknya adik-adik jadi sakit ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan cerita. Siapa yang mau mendengar cerita? Aku, Bu. Ya, semua semangat ya mendengarkan ceritanya. Ayo. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau nyanyi dulu satu lagu, baca kitab suci. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap. Halo, maaf ya tadi internetnya Mbak Dita mati tiba-tiba nih. Aduh. Ditanya nah. Internetnya mati tiba-tiba. Tadi lagunya udah keputar belum? Sempat keputus ada suaranya Mbak. Oh gitu, iya karena internetnya mati. Sebentar ya, yuk kita nonton lagi ya. Sebentar ya. Kita ulangi. Ulangi menyanyinya. Iya, sebentar ya. Aduh. Keren. Mama. Bentar ya, moga-moga sekarang internetnya sudah lebih baik. Mama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau
suci, doa kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Oke, kita mau mendengarkan cerita. Kita undang Mbak Dita untuk mendengarkan ceritanya adik-adik. Mbak Dita. Iya, yuk kita berdoa dulu yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, agar kami menjadi anak yang manis dan dapat mendengarkan dengan baik, serta dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Mbak Dita yang akan menceritakan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati, agar setiap perkataan yang dikatakan itu adalah kebenaran dari-Mu saja. Berkati juga internet kami ya Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan kami dapat belajar firman-Mu dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, nih, hari ini firman Tuhannya, judulnya adalah Aku mau berubah menjadi lebih baik. Ya. Nih. Mbak Dita mau share screen dulu supaya lebih mudah melihatnya. Judulnya Aku mau berubah menjadi lebih baik. Nih, kisahnya tuh dari Efesus 4 ayat 21 sampai 32. Nah, Efesus 4 ayat 21 sampai 32. Yuk, kita baca bersama-sama ya. Efesus 4. Siapa yang sudah kita bersama-sama buka Alkitab kita ya? Ayat 21 sampai 32. Mari kita bacakan ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu dengan kehidupan kamu dulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, geraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, sebetulnya adalah surat. Ini sebetulnya adalah surat yang
ikan oleh Paulus. Nih, Rasul Paulus ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus sedang menulis surat tuh. Rasul Paulus itu kan tugasnya mengabarkan Injil dari kota ke kota ya. Dia berkelana gitu loh, tidak menetap di satu kota. Habis dari Efesus, dia ke Tesalonika, lalu ya. Nah, kali ini Rasul Paulus tuh menulis surat untuk jemaat Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang lain yang ada di kota Efesus. Nah, ini kota Efesus nih. Nah, zaman dulu, zamannya Rasul Paulus itu kalau menulis itu pakai papirus ya, kertasnya digulung. Kertasnya digulung. Penanya tuh pakai bulu dan tinta, belum ada pulpen. Nah, terus suratnya itu dikirimkan melalui kapal. Kan zaman dulu belum ada pesawat, belum ada WhatsApp. Kalau zaman sekarang, kalau kita mau kabar, tinggal WhatsApp mudah ya. Kalau rindu sama kakek, kita tinggal video call, ya kan? Mudah sekali. Kalau zaman dulu nggak bisa seperti itu. Kalau rindu tulis surat, ya. Pertama nulis surat dulu. Nulis surat, setelah suratnya ditulis, nanti suratnya dikirimkan. Nah, waktu pengirimannya itu juga lama, bisa berhari-hari. Bahkan kalau zaman dulu, Rasul Paulus ini mungkin sampai berbulan-bulan. Nah, surat ini itu sebenarnya merupakan surat tanda perhatian gitu ya. Kalau kita menulis surat kepada nenek kan karena kita rindu. Nah, Rasul Paulus juga rindu dan perhatian gitu, memberi perhatiannya kepada para jemaat yang ada di kota Efesus ini. Nah, waktu itu di kota Efesus itu banyak orang-orang yang beribadahnya bukan kepada Tuhan, tapi kepada Dewi Artemis namanya. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus supaya tetap setia sama Tuhan. Nih, ini suratnya Rasul Paulus seperti itu. Kepada jemaat di Efesus, aku memberi nasihat kepada kamu semua, supaya kamu senantiasa taat menjadi murid-murid Kristus. Aku ingin agar kalian mengingat semua nasihat dan senantiasa hidup taat dengan mengubah perilaku-perilaku yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Perubahan itu dapat dilakukan dengan memulai hidup jujur dan tidak berbohong lagi. Menjadi orang yang sabar dan tidak suka marah-marah. Berani mengakui kesalahan dan minta maaf. Aku berdoa supaya kalian semua dapat hidup taat dan saling mengasihi. Dari Paulus. Nah, tuh, itu tadi tuh suratnya dari Rasul Paulus. Dia mengingatkan kepada kita, kepada jemaat di Efesus dan kepada kita juga ya. Kita juga jemaat Tuhan kan. Nah, untuk supaya kita meninggalkan semua sifat buruk kita, semua kebiasaan buruk kita yang dulu ditinggalkan dan kita berubah menjadi orang yang mempunyai sifat yang baik. Misalnya, dulu sukanya marah-marah. Kalau lagi dinasehati sama mama, sama papa, malah marah-marah, tidak mau mendengarkan. Kita tinggalkan yang seperti itu. Kita tinggalkan. Kita berganti menjadi anak yang taat. Kita dengarkan nasihat mama dan papa. Karena nasihat mama dan papa itu pasti untuk kebaikan kita kok. Lalu, misalnya dulu suka bertengkar sama adik atau kakak, sukanya berebutan atau tidak mau mengalah. Kalau mainannya tidak boleh dipinjam gitu ya. Nah, itu kita tinggalkan. Kita jangan seperti itu lagi. Kita sekarang menjadi anak baik, mau berbagi mainan sama adik. Atau kita punya cemilan yang enak, kita juga berbagi sama kakak ya. Nih, Mbak Dita punya gambar ya. Nanti kalian bilang deh, ini gambar baik atau gambar buruk ya. Contoh buruk atau contoh jelek. Ya, nih. Nah, nih contoh pertama. Berbagi coklat, berbagi cemilan. Baik atau buruk? Baik. Baik.
Baik. Lalu, contoh kedua. Nih, bertengkar dan mengejek kepada teman. Gitu. Baik atau buruk? Buruk. Ya, buruk ya. Nah, ini berbagi mainan bersama-sama. Contoh baik atau buruk? Baik. Tring, betul. Nah, yang ini nih, berebutan mainan. Marah-marah sambil berebut. Satu bonekanya ditarik ke sana, satu ditarik ke sana, berebutan. Baik atau buruk? Buruk. Ya, betul sekali. Buruk ya. Nah, ini bermain dengan rukun. Bersama teman. Baik atau buruk? Baik. Tring, betul. Nah, ini nih temannya lagi bermain, tapi mainannya ditendang sampai temannya menangis nih. Baik atau buruk? Buruk. Iya, buruk banget ya. Buruk. Nah, lalu ini juga ada contoh nih. Kalau tadi kan tentang sifat kita kepada teman atau kepada adik atau kepada saudara. Nah, sekarang ini sifat kita kepada kepada mama dan papa. Ini, misalnya ini. Mamanya sedang bicara menasehati, tapi anak ini malah marah-marah. Ini sikap baik atau sikap buruk? Buruk. Ya, betul sekali. Sikap buruk. Nah, lalu yang ini lihat. Anak ini lagi habis minum, tapi botolnya malah dibuangnya di mana itu? Sembarangan. Apakah botolnya dibuang di tempat sampah atau dilempar sembarangan? Tong sampah. Harusnya di tong sampah ya. Betul, harusnya di tong sampah. Tapi yang anak ini lakukan malah sama dia dibuang sembarangan. Ini contoh baik atau contoh buruk? Buruk. Iya, betul, contoh buruk. Harusnya dimasukkan ke dalam tong sampah ya. Nah, ini juga ada nih, lihat. Lagi diajak mama ke supermarket. Mamanya lagi mau belanja nih, mau belanja di mana ya? Di Transmart. Mau beli sabun, mau beli keperluan rumah, mau beli sabun, minyak goreng, susu gitu ya. Tapi anaknya malah nangis, rewel, lihat nih, minta belikan coklat sampai nangis teriak-teriak. Yang ini juga sampai pukul-pukul lantai nih. Mau beliin, pokoknya maunya beliin, mamanya sampai pusing loh. Nah, ini sikap baik atau sikap buruk? Buruk. Buruk ya. Buruk. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, kalau yang ini nih, ketika lagi naik bis, tiba-tiba ada ibu-ibu yang perutnya gendut, ada adik bayi di perutnya. Lalu dia berdiri dan memberikan kursinya kepada ibu yang ada adik bayi di perutnya ini. Ini sikap baik atau buruk? Baik. 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 Betul sekali. Nah, terus ini ketika ada nenek-nenek lewat, nenek-nenek sudah tua, sudah bungkuk pakai tongkat, dibantu dengan cara dituntun dan dibawakan tasnya. Ini sikap baik atau buruk? Baik. 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 Betul. Nah, ini nih ketika mama repot sekali membawa banyak barang. Terus kita bantu bukakan pintu. Ayo aku bantu bukain pintunya, Ma. Gitu. Itu sikap baik atau sikap buruk? Baik. Baik ya. Trik. Nah, Mbak Dita percaya semua anak yang ada di sini semuanya pasti punya sikap baik-baik. Betul nggak? Betul ya? Betul, semuanya pasti punya sikap yang baik. Mbak Dita yakin dan percaya semua anak sekolah minggu di sini semuanya anak yang baik. Tapi kalau memang kemarin kita melakukan kesalahan, masih melakukan perbuatan buruk ya, yuk kita sekarang bersama-sama kita minta maaf sama Tuhan, kita minta ampun. Ya Tuhan, minta maaf kemarin masih marah-marah. Hari ini aku berjanji aku tidak akan mudah marah-marah lagi. Ya? Oke nih. Ingat ya. Tuhan itu selalu menyertai kita. Nah,
akan bantuin kita untuk bersikap baik kok. Jadi Tuhan pasti akan menolong kita untuk selalu bersikap baik. Nih, Mbak Dita punya satu ayat hafalan. Coba ya, kalian baca keras-keras, diingat-ingat. Ya. Nih. Apa anaknya nggak boleh? Nih dibaca nih. Ku berikan kepadamu hati yang taat. Yehezkiel 36 ayat 26. Coba dibaca. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ku berikan Kepadamu hati yang taat. hati yang taat. yang taat. Ya. Yehezkiel 36 Ya. ayat 26 C. Iya, pintar sekali ya. Kuberikan kepadamu hati yang taat. Yehezkiel 36 ayat 26 C. Nah, ya, kita bersama-sama mengingat ayat ini ya. Tuhan memberikan kepada kita hati yang taat. Hati yang taat untuk mendengarkan firman Tuhan, hati yang taat untuk melakukan firman Tuhan dan perbuatan-perbuatan baik lainnya untuk orang-orang di sekitar kita. Kita ada teman sekolah, teman di rumah, adik dan kakak, kepada bu guru, pak guru, kepada mama dan papa, kepada tetangga, dan juga berbuat baik kepada hewan peliharaan kita ya. Nah, kita semua harus selalu berbuat baik. Oke? Mbak Dita yakin dan percaya semua anak-anak di sini, semua anak manis yang siap melakukan perbuatan-perbuatan baik. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Amin. Oke, Mbak Anggi. Nah, kita tadi sudah mendengarkan firman. Sekarang kita mau menyanyi lagu firman, Oh Sukacitaku. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku.
kita sudah mendengarkan cerita Paulus yang menulis kepada jemaat di Efesus untuk mengingat sendirian. dan taat kepada Tuhan dan saling mengasihi kepada sesama. Tapi surat itu juga buat kita loh adik-adik, supaya kita hidup menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih setia dan taat kepada Tuhan, dan mengasihi papa mama, kakak adik, teman-teman, dan bapak ibu guru. Nah, oke adik-adik, janji ya, sama-sama Mbak Anggi, kita hidup jadi lebih baik lagi. Dari yang suka bertengkar sama kakak adik, jadi tidak bertengkar lagi. Yang tidak nurut sama papa mamanya, jadi lebih mendengarkan kepada papa mama, dan jadi lebih nurut. Oke? Nah, kita sekarang mau bikin aktivitas. Tapi kita lihat dulu yuk, apa sih aktivitas minggu lalu? Adik-adik pada kirim nggak? Kemarin ada teman-teman, ada 2 teman adik-adik yang kirim. Ada apa ya? Mbak Dita ada fotonya nggak Mbak? Ya bentar ya, lagi di-downloadin dulu nih. Persembahan dulu aja Mbak Anggi, sambil nunggu downloadnya nih. Oke, kita persembahan dulu ya adik-adik. Persembahan kita nanti kita titip ke papa mama untuk dimasukkan ke dalam kantong di gereja atau ditransfer melalui rekening gereja. Oke, adik-adik, kita mau nyanyi Ku Beri Persembahan ya. Nah, adik-adik, kita sekarang mau lihat aktivitas minggu kemarin. Kita minta tolong Mbak Dita ya untuk menampilkan aktivitas minggu kemarin. Ini kita buka dulu yuk bareng-bareng ya. Aktivitas minggu lalu. Bentar ya, di-share screen dulu. Nggak bisa, sebentar. Oke, aktivitas minggu lalu. Ada Elina dan Elkana. Yes. Ada 2 teman kita yang mengirimkan aktivitas.
Nih, Elina dan Elkana. Ya, ada Elina dan Elkana. Nah, untuk aktivitas yang minggu depan, yang minggu ini deh, minggu depan, maksudnya minggu ini, salah ya Mbak Dita ya. Nah, kita akan membuat boneka yang berbentuk Rasul Paulus. Nih, kita bisa loh bikin boneka dari kertas. Caranya begini nih. Nah, ini. Nanti Mbak Dita akan kirimkan gambar ini lewat WhatsApp ya. Nah, nanti nih gambar ini kalian print dulu nih. Print gambarnya. Nih, gambarnya di print. Lalu kalian gunting yang rapi ya. Gunting yang rapi. Digunting. Gitu. Nah, nanti kalau sudah digunting, yang ada tanda item-itemnya ini dikasih lem ya. Nih, item nih. Nih, titik-titik hitam ini diberi lem. Kalau udah dilipat nih, dilipat di sini kan ada garisnya nih, ini dilipat. Ada garisnya ini juga, ini ada garisnya dilipat di sini. Garisnya dilipat ya, ditekuk-tekuk nanti akan membentuk menjadi sebuah boneka kertas. Nih, Mbak Dita sudah ada contohnya satu nih. Nah. Nih, contohnya nih, minta tunjukin. Putih-putihnya yang dikasih lem. Iya, yang putih-putihnya yang ada titik hitam itu yang dikasih lem. Nih contohnya nih, badannya baru jadi nih. Ini badannya nih. Ini kakinya nih. Jadinya kan kotak seperti ini. Nah, ini kan ada tangan. Yang tangan nanti kita tempel di sini nih. Set. Nih ya. Tangan satunya tempel. Set. Gini. Kepalanya hilang. Coba tanya Moses, mana kepalanya? Untuk contoh. Tadi udah bikin contoh gambar bentuk kepalanya nih bonekanya, tapi kepalanya hilang di mana ya? Apakah jatuh ya tadi di meja ya? Yuk, berarti cari dulu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya nanti adik-adik bikin deh. Nanti Mbak Dita cari deh contohnya, nanti kalau udah jadi Mbak Dita foto ya, Mbak Dita kirim ke WhatsApp. Tadi jatuh kepalanya nih, copot. Kasihan banget. Masa copot kepalanya ya? Nah, kalau adik-adik bikin yang bagus nanti. Oke? Oke. Iyalah, mantap. Oke. Nah, jangan lupa dikirim paling lambat hari Minggu ya adik-adik, biar bisa ditampilkan seperti Elkana, apa tadi satunya? Ya. Elkana dan Elina. Elkana dan Elkana ya. Ini pinter sekali. Terima kasih sudah mengirimkan tugas. Nah, adik-adik, kita sekarang sudah mau selesai sekolah minggu. Tapi sebelum itu, kita mau doa persembahan sama doa penutup dulu ya. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini kami sudah boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang bisa berkenan bagi gereja-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami, supaya boleh bermanfaat bagi pelayanan-Mu di gereja kami GKJ Yeremia. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami sudah mau selesai sekolah minggu. Kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam aktivitas kami hari ini, hingga malam nanti kami kembali tidur. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan yang mempertemukan kami di sekolah minggu pada minggu depan nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik kita foto dulu yuk. Aduh, senyumnya manis banget Ernita, so sweet kan. Elizabeth juga senyum dong.
Manisnya, manisnya. Aduh, Elina juga. Aduh, manis banget pakai mahkota bunga. Jojo, buka kamera yuk. Yuk, di foto ya. Bentar, satu lagi, satu lagi. Dah. Oke, terima kasih adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya, kirim tugasnya ya. Oh iya, kita bersama-sama menerima berkat Tuhan dulu yuk. Ya, Yuk. kita menerima berkat Tuhan, ada dilawat pakai lagu kita nih. Aku diberkati. Udah. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Iya. Iya nih, Madita mau udah ketemu nih kepalanya nih. Twing. Nah, contohnya nanti jadinya seperti ini. Ini kepalanya, otak kayak Roblox ya. Lalu ini badannya, ini tangannya di sisi kiri dan kanan. Nah, jadi deh. Nih, boneka kertas Rasul Paulus. Oke. Oke, siap. Mbak Dita. Mama. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Jangan lupa kalau pergi kemana-mana, pakai masker, dan sesudah dari luar, tetap cuci tangan, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan di sekolah minggu. Dadah. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam buat papa mama ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Salam buat papa mama. Ini. Dadah. 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 Dadah.
Selamat hari Minggu. Izin ya, aku keluar ya. Iya. Ini